warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar menyusun naskah bagi pemula. Saya dengan Sulistiawati. Hari ini di tanggal 28 Januari 2025 ada dua hal yang kita akan pelajari, yaitu menyelia pendidikan kasmis dan menyelia pendidikan substantif. Saya akan memperkenalkan diri lebih dahulu. Nama lengkap saya adalah Asosiat Profesor Dr. Sulistiawati Sarjana Hukum Magister Hukum. Pekerjaan sehari-hari saya dosen dan advokat, dan hari ini juga saya ada di PT Dewi Bintang Maharatu. Sebelum itu, saya akan sampaikan dengan model keselamatan kita bahwa di sebelah kanan saudara ada pintu. Jika terjadi sesuatu, ada pintu darurat, caranya adalah bisa kita dorong. Kemudian di sebelah kiri adalah dengan ditarik. Dan karena pada saat ini kita tidak sedang dalam pembakaran, namun dalam keadaan darurat, sirine akan terdengar dan petugas kami akan mengarahkan Bapak Ibu Saudara dan semuanya untuk keluar dari tempat duduk, dimulai dari yang paling belakang. Bila terjadi kebakaran, jangan panik dan jangan menggunakan lift. Bagi yang menggunakan sepatu hak tinggi, silakan dilepas dulu, dan jika ada asap merunduklah, jangan tetap berdiri tegak. Kemudian petugas kami akan menuntut Bapak Ibu menuju titik kumpul yang terletak di lapangan parkir dan halaman depan gedung. Apabila terjadi gempa, dalam keadaan darurat, Bapak Ibu mencari tempat berlindung yang aman di bawah meja dan kursi. Selanjutnya mengikuti prosedur seperti di atas. Kali ini saya akan absen dulu Bapak Ibu Saudara. Tunjukkan, acungkan jari atau tangan. Christian Basri Riordan Andi Galuh Nabila Indri Adam Vito. Ya, semua sudah Bapak Ibu hadir. Kita akan membahas dua topik ini, yaitu penyuntingan, mekanisme penyelia, dan penyuntingan substantif. Nah, apa tujuannya? Tujuannya adalah agar mampu dan kompeten dalam pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyelia proses penyuntingan naskah. Artinya, di sini haruslah kita pahami bersama, selain tujuan juga membawa manfaat. Untuk apa? Agar peserta bisa atau mampu menyunting naskah yang sudah dipahami oleh pembaca dengan struktur kalimat yang jelas, alur informasi yang logis, dan tanpa mengulangan atau detail yang tidak relevan. Juga mampu memastikan naskah berkualitas tinggi dan bebas dari ambiguitas yang dapat membingungkan peserta. Ambiguitas ini maksudnya ada double pemaknaan yang kemudian pembaca menjadi bingung. Selain itu harus mampu menyunting naskah akan konsisten dengan panduan gaya selingkung penerbit. Gaya selingkung ini adalah gaya penulisan yang ditetapkan oleh perusahaan atau penerbit yang dalam satu naskah dengan naskah yang lain selama diterbitkan oleh penerbit yang sama, maka menggunakan gaya yang sama. Jadi baik formatnya, tata letak maupun menggunakan istilah khas. Saya ingin tanya dulu, apakah ada yang tahu tentang apa itu penyuntingan naskah? Ya, silakan. Ibu, menurut saya menyunting adalah kegiatan memperbaiki atau menyempurnakan naskah sebelum agar siap untuk diterbitkan, Bu. Ya, artinya naskah ini satu sisi belum dianggap belum sempurna, dan untuk menyempurnakan itu perlu penyuntingan. Nah, apa yang bisa kita sunting atau hal-hal apa yang bisa kita sunting? Apakah ada yang ingin berpendapat? Ya, silakan. Pada dasarnya ada dua yang bisa disunting, yaitu menyelia penyuntingan mekanis dan menyelia penyuntingan substansi. Ya, tepat sekali. Mekanis itu
penulisan typo dan seterusnya. Itu masuk mekanis. Atau antara awalan dan akhiran tidak nyambung, harusnya digabung tapi tidak, itu masuk penilaian mekanis. Tetapi substantif adalah kalimat yang satu dengan yang lain. Barangkali ada beberapa hal yang kemudian dianggap tidak mempunyai makna yang bagus atau tidak berarti, maka kemudian secara substansi harus dibetulin. Itulah kenapa tadi disampaikan ada secara mekanis dan ada secara substantif. Ada peralatan dan perlengkapan yang kita butuhkan untuk itu. Peralatan ini adalah yang tidak habis pakai. Ya, laptop nggak mungkin habis pakai, gitu kan? Ada laptop, kita butuh printer, mungkin butuh flash disk untuk memindahkan. Mungkin kita pada saat proses whiteboard, menghapusnya, LCD seperti yang kita pakai, printer, menggunakan jaringan internet, buku referensi, dan yang jelas buku gaya selingkuh atau tadi model yang kita akan pakai dalam setiap penerbitan. Di situ juga ada perlengkapan. Perlengkapan itu bisa habis, artinya begitu kita pakai, kemudian dipakai terus isinya bisa habis. Spidol, baterai, terus waktu bekerja, formulir pemilihan kerja, dan seterusnya. Itu adalah perlengkapan. Jadi saudara harus bisa membedakan mana itu perlengkapan dan mana itu peralatan. Peralatan adalah yang tidak habis dan perlengkapan bisa saja habis. Kalau ditanyakan maka bisa rusak, iya, tapi kan belum habis, bisa ditentukan lagi. Seperti itu. Nah, isi materinya adalah pengenalan aspek penyuntikan naskah. Jadi diharapkan nanti bisa memeriksa struktur katanya, tata bahasanya, ejaannya, penyusunan kalimatnya, itu harus benar dan semua gitu. Jadi saudara juga nanti harus ketika melihat naskah itu dibaca baik-baik, kira-kira ini bagus gak ya, enak gak ya, tata bahasanya benar gak ya, itu sudah sesuai dengan pedoman kita dalam menulis gak ya, dalam bahasa Indonesia dan seterusnya. Terus yang kedua, prosedur kita harus memahami prosedur memeriksa naskah suntingan. Artinya kita harus memahami dulu. Jadi kita baca dulu keseluruhan dari naskah itu, kita juga paham, terus mencocokkan juga seperti tadi kita bisa mencocokkan tulisan itu apakah sudah sesuai dengan yang kita putuskan atau tidak di dalam gaya selingkuh dari penerbit yang kita mau, gitu. Yang ketiga adalah kita harus memahami cermat dan memeriksa naskah suntingan, gitu. Jadi semua secara detail kita pelajari terkait dengan sikap cermat untuk memastikan keterbacaan, taat asas, kebahasaan naskah dan seterusnya, gitu. Dan yang selanjutnya adalah kita mengerti tentang kesalahan naskah suntingan mekanis, yaitu bisa saja huruf. Kalau saudara lihat dalam beberapa huruf, beberapa terbitan, nanti saudara kalian kalau mengerjakan tugas yang lain juga, semisal 2.1. Kalau 2.1 itu artinya adalah pada poin 2 tetapi ada bab. Kita tidak menggunakan semisal 2 langsung 1, tapi 2.1 bahwa itu menjadi bagian nomor 2, atau 2.2 berarti bagian nomor 2 yang nomor 2, begitu seterusnya. Itu adalah secara detail. Terus caranya gimana? Apalagi mengoreksi kesalahan naskah suntingan mekanis. Artinya setiap kalimat kita harus pastikan konsistensinya. Jangan sampai semisal menggunakan istilah-istilah yang berbeda, meskipun bisa saja istilah itu menyerupai, tetapi jika pun ada perbedaan maka harus dijelaskan lebih dulu sehingga tidak beda makna. Terus yang tidak kalah pentingnya adalah mekanisme sesuai gaya selingkuh. Nanti ini akan menentukan. Semisal saya contohkan adalah semisal gaya penerbit, misalnya Unas Press, misal Unas Press mempunyai gaya selingkuh menggunakan hurufnya tahunan, misalnya. Nah,
PT Dewi Bintang Maharatu menggunakan apa? Semisal menggunakan hurufnya Garamond. Maka terbitan selanjutnya PT Bintang Dewi Bintang Maharatu, maka dia menggunakan Garamond. Semisal ada konsistensi, bukan karena kebetulan staf yang memberikan berbeda dan berbeda, justru salah. Maka harus menggunakan gaya selingkuh yang ada. Nah, ini nanti saudara harus bisa melihat dari contoh yang saya sebutkan ini. Saudara baca contohnya. Restoratif menjadi diskusi yang menarik karena sebuah model yang mengedepankan kesepakatan dan perdamaian bagi para pihak, meskipun dalam kasus pidana. Sebegitu pentingnya dan seterusnya aturan tersebut ada kesalahan. Saudara lihat tidak? Sehingga dikeluarkan aturan tersebut. Ada yang lihat? Ada. Ya, ada ya. Iya Bu. Nah, ini yang saudara sunting, dibetulin. L sesudah tidak ada nama lembaga, harusnya huruf besar atau huruf kecil. Nah, contohnya begitu. Berarti oleh lembaga, O-nya kelebihan ini lembaganya harusnya kecil. Dan seterusnya, kemudian perhatikan lagi di situ. Ternyata di sini ada kalimat-kalimat asing, yaitu apa? Perkara ini juga menjadi menarik karena ternyata terjadi dissenting opinion di antara para hakim yang mengadili yang sangat jarang terjadi di peradilan umum. Dissenting opinion adalah kata asing, maka kita harus menggunakan cara cetaknya adalah cetak miring. Nah, contohnya seperti itu. Nah, tugas saudara sebagai penyidik adalah memastikan naskah yang akan diterbitkan tidak ada kesalahan-kesalahan teknis. Contohnya seperti itu. Ya, itu contoh naskah. Jadi nanti, nah untuk bisa menyuntik tadi, saudara pastilah harus cermat, kritis, objektif dan bertanggung jawab. Bertanggung jawab ini banyak maknanya, karena saudara bakalan kena yang namanya deadline, waktu kerja dan seterusnya. Tetap objektif bahwa terlepas dari itu siapa yang mengerjakan. Jangan sekarang, oh itu teman saya salah-salah ini enggak, atau sebaliknya gitu, itu kayaknya saya mau bantuin biarin aja. Nah, nggak bisa gitu. Nah, lalu bagaimana menyuntik naskah yang baik dan benar? Yang jelas harus dilakukan secara sistematis untuk memastikan kualitasnya. Yang kedua, memastikan gaya selingkuh dalam penyuntingan naskah. Gitu. Kemudian dari semua hal yang kita lakukan itu, kita pastikan bahwa kerjakan sesuai dengan materi yang kami sampaikan itu, yaitu satu, manfaat utama dari penggunaan gaya selingkuh dalam proses penyuntingan naskah. Tadi berapa? Untuk mempersamakan apa? Terbitan yang ada dari setiap naskah. Terus bagaimana gaya selingkuh dapat membantu mencerminkan identitas suatu institusi atau penerbit? Iya, nanti kita akan langsung jelas. Tadi saya jelaskan misal PT Dewi Bintang Maharatu menggunakan Garamond, dicetakan dia logo yang ada itu semisal ada di sebelah kiri misal, atau Unas Press misal. Unas Press biasanya di sebelah kanan ujung atas misal. Begitu orang membaca, oh ini gayanya Dewi Bintang Maharatu, oh ini gayanya Unas Press. Jadi gaya selingkuh itu adalah untuk membedakan yang satu dengan yang lain. Mengapa konsistensi dalam tata bahasa dan format penting dalam sebuah naskah yang akan diterbitkan? Ya, karena itu akan memperkuat dari identitas dari penerbit itu sendiri. Gitu. Jadi kenapa harus punya ciri khas tertentu? Gitu. Nah, memahami aspek penyuntikan naskah dan identifikasi suntingan
serta mekanisme dan mengoreksi keterbatasan ketakatasasan dan biaya seluruh penerbit membutuhkan sikap cermat dan objektif. Ini untuk memastikan hasil suntingan yang berkualitas, konsisten dan memenuhi standar profesional yang mendukung penyampaian pesan naskah secara jelas dan objektif. Jadi sesudah ini saya berharap saudara bisa menyunting naskah yang sudah kita sediakan sesuai dengan ketentuan dalam buku gaya selingkuh penerbit. Dalam hal ini adalah Debitra Press PT Dewi Bintang Maharatu. Saya minta nanti saudara kumpulkan 1 hari setelah pelatihan ini, yaitu tanggal 29 Januari 2025. Terima kasih, dan sesudahnya saudara bisa menghubungi di alamat tersebut di debitra.id, juga di nomor telepon yang tertera di dalam naskah ini. Demikian presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.